Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Di muqaddimah khutbah tadi kita sudah menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam sudah kita tujukan kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta kita sudah saling memesankan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, tema khutbah kita adalah hayatan thayyibah wa ahsanu ajrin. Tema ini rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita temukan dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah itu berfirman, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malu. Inilah maroji', referensi dari tema khutbah kita, hayatan thayyibah wa ahsanu ajrin. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca, kalau kita perhatikan bersama, memuat 4 hal penting. Yang pertama adalah tentang amal soleh. Yang kedua tentang orang beriman. Dan yang ketiga tentang hayatan thayyibah. Dan yang keempat ahsanu ajrin. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Apabila dicermati konstruksi kalimat dari ayat yang mulia tadi, maka sesungguhnya konstruksi ini dalam kajian linguistik itu dinamakan sebagai kalimat bersyarat atau conditional statement dalam kajian linguistik bahasa Inggris. Jamaah sekalian, dalam ayat itu kita mendapatkan satu fakta bahwa dalam Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua bentuk kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia
yang oleh Allah disebut sebagai hayatan thayyibah, dan kebahagiaan akhirat yang Allah sebut sebagai ahsanu ajrin. Jamaatul Jumat rahimakumullah. Kedua janji dari Allah Subhanahu wa taala ini tentu saja tidak diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi janji itu baru dapat terrealisir, janji itu baru dapat dinikmati oleh orang yang menginginkannya apabila orang itu dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi Allah menegaskan orang-orang siapa saja dia, semua manusia, kalau ingin meraih kebahagiaan dunia sekaligus akhirat yang tadi kita sebut hayatan thayyibah untuk kebahagiaan dunia, kemudian yang kedua kebahagiaan akhirat, maka orang itu harus memenuhi dua syarat sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang dituntut? Syaratnya adalah bahwa orang itu harus beramal soleh dan orang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beramal soleh kemudian disertai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua kebahagiaan itu akan dia raih. Kebahagiaan di sini di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi persoalannya sekarang adalah jamaah sekalian, ketika Allah berfirman man amila sholihan, kemudian Allah mengatakan min zakarin au unsa, siapa saja yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah janjikan hayatan thayyibah dan juga ahsanu ajrin. Nah, pertanyaan yang penting barangkali yang perlu kita pahami bersama, apa sesungguhnya pengertian amal soleh itu, dan juga siapa yang dimaksud dengan orang mukmin itu, karena dia merupakan dua syarat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, amal soleh menurut para ulama adalah semua tindakan, semua aksi yang dilakukan oleh setiap individu atau komunitas yang bernilai positif dan memberi manfaat serta berguna bagi sesama, atau dalam ungkapan yang lain, amal soleh itu semua perbuatan baik yang bermanfaat dan maslahat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, amal soleh ini sangat penting. Amal soleh merupakan akibat logis dari keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat dan sadari bersama bahwa amal soleh itu baru menghasilkan hasil yang optimal apabila amal soleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Artinya ketika kita beramal soleh, kita harus bekerja keras dan tuntas. Kemudian yang kedua, amal soleh itu
harus dikerjakan secara cerdas. Artinya bahwa ketika kita beramal soleh harus didasarkan kepada ilmu. Dan yang ketiga, amal soleh itu harus dilakukan secara ikhlas. Ketika kita bekerja, kita lebih mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi jamaah sekalian, ada pertanyaan yang penting buat kita perhatikan. Kenapa setiap orang mukmin tidak boleh memisahkan antara amal soleh dan iman, atau antara iman dan amal soleh? Keduanya harus dipadukan agar kita bisa meraih dua hal yang tadi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah jamaah sekalian, bahwa amal soleh itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita beriman kepada Allah, maka buktinya harus beramal soleh. Jadi setiap amal soleh yang bernilai dalam pandangan ajaran Islam harus didasarkan iman, harus berbasis iman. Sementara ketika kita beriman, maka tuntutannya adalah setiap orang beriman harus beramal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, lebih jauh dalam hubungan ini ada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa apabila kita memadukan dua hal ini, maka kondisi kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Perhatikan hadis ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah, orang mukmin yang qawi, yang kuat, yang berkualitas, atau dalam istilah populer yang powerful. Kata Rasulullah, khairun, jauh lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan jauh lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, dibandingkan orang-orang mukmin yang lemah, dibandingkan orang-orang mukmin yang powerless, yang tidak memiliki kekuatan. Tapi yang menarik jamaah sekalian, ketika Rasulullah menyatakan ini, beliau selanjutnya mengatakan, wa fi kulli khair. Tapi kalau orang sudah beriman, semuanya baik. Lalu selanjutnya beliau mengatakan, ikhris ala ma yanfa'u. Oleh karena itu, bekerja keraslah kalian, beramal solehlah kalian, melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Wasta'in billah, selalulah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, selanjutnya Rasulullah ingin memotivasi orang-orang mukmin umatnya. Wala ta'jiz, jangan berjiwa lemah. Kalau Anda mukmin, bekerjalah yang disebut tadi dengan amal soleh, dan selalulah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, jangan berjiwa lemah. Bahkan kata beliau, wa in asobaka syai'un, kalau engkau mengalami tantangan, fala takul, jangan sekali-kali ketika tantangan itu datang lalu kalian berkata atau engkau berkata, law anni fa'altu kana kaza wa kaza, seandainya aku melakukan ini dan itu, mungkin tantangan itu tidak muncul. Kata Rasulullah, jangan ucapkan itu. Jangan membuat excuse. Jangan mencari kambing hitam ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini.
Tapi apa yang harus kita ucapkan, kata Rasulullah, walakin kul, sebaiknya engkau mengatakan qadarullah, ini semuanya adalah ketetapan Allah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Lalu Rasulullah mengingatkan, jangan sering berandai-andai, jangan berlau-lau, fa inna lau, karena kata Nabi, ungkapan lau itu taftahu amalas syaiton, membuka peluang untuk perbuatan syaitan. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Selanjutnya tadi dikemukakan di muka siapa orang mukmin itu. Apabila kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, maka ada 2 surah yang penting kita perhatikan bersama, yang nanti menggambarkan betulkah kita orang mukmin. Surah yang pertama adalah surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 15. Secara umum Allah menyatakan siapa orang mukmin itu dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih summa lam yartab wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Inilah firman Allah yang menjelaskan secara umum siapa orang mukmin itu. Allah mengatakan sesungguhnya yang dinamakan orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu. Kemudian yang kedua, wajahadu bi amwalim, mereka bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusim dengan jiwanya, fi sabilillah di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, itulah sosok orang mukmin yang benar. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Yang kedua, ketika berbicara lagi tentang sosok orang mukmin, Allah secara spesifik, lebih deskriptif berfirman dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 2 sampai 4. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun, sesungguhnya yang dinamakan orang-orang mukmin itu alladzina, yaitu orang-orang yang iza zukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, wa iza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mengerjakan sholat serta berinfak dengan apa yang Allah berikan, rezekikan kepada mereka. Penutupnya jamaah sekalian, ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah sosok mukmin yang sejati. Al mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim, untuk mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, dan memperoleh ampunan, wa rizqun karim, serta rizki yang mulia. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Begitulah gambaran tentang sosok orang mukmin yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hujurat dan surah Al-Anfal. Selanjutnya yang terakhir jamaah sekalian, apabila amal soleh itu tadi sudah kita lakukan, yang disertai dengan iman yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
kita akan memperoleh di dunia ini apa yang Allah sebutkan sebagai hayatan thayyibah. Ada informasi dari Rasulullah SAW yang menarik dalam tafsir Ad-Durrul Mansur yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dikutip sejumlah hadis yang menunjukkan indikator bahwa seorang itu memperoleh hayatan thayyibah. Di antara hadis yang dikutip dalam tafsir itu diungkapkan bahwa ada 3 indikator bahwa seseorang itu telah memperoleh hayatan thayyibah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sangat singkat Rasulullah menjelaskan apa indikator hayatan thayyibah. Kata beliau, indikatornya ada 3. Kalau seseorang dalam hidupnya mengikuti jalan hidup Islami, yakni menjadikan Islam sebagai way of life, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang telah memperoleh kehidupan yang sejahtera dan bahagia berupa rizki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja kerasnya itu tadi. Lalu yang ketiga, dia memiliki sikap hidup qanaah. Kata Rasulullah, kalau 3 hal itu ada pada diri seseorang, sesungguhnya orang itu telah meraih hayatan thayyibah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, janji Allah di akhirat lalu menimbulkan pertanyaan, apa bentuk ahsanu ajrin yang Allah janjikan di akhirat? Sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Anfal, juga ada 3 tanda atau 3 janji Allah yang bisa kita sebut sebagai janji yang akan memberikan kita kenikmatan hidup di akhirat. Yang pertama adalah darajatun 'inda rabbihim. Orang yang beramal soleh berbasis iman, maka nanti di akhirat dia akan mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darajatun 'inda rabbihim. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan mereka maghfirah, ampunan dari segala dosa dan kesalahannya selama hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, dia akan memperoleh rizkun karim, rizki yang mulia, yang kalau boleh dengan ungkapan ke bahasa asing, the ultimate rewards, balasan yang paling ujung, yang tidak ada lagi balasan yang lebih mulia dari rizkun karim. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rizkun karim itu adalah surga Jannatun Na'im. Jamaatul Jumaah rahimakumullah, semoga kita semua berkat amal soleh kita dan berkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh anugerah dari Allah berupa hayatan thayyibah di dunia dan ahsanu ajrin di akhirat. Dengan ungkapan yang lain, as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di 2 kawasan, kawasan dunia dan kawasan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati asma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.